李老头性情古板，不会放你。凭啥呀？李太上今日破例，修为霸榜6年。我名穆迎雪，切，有意思。混沌之子。那一招，您不是想知道我要怎么？不想见剑，不手同时运用不用剑气都是。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Ling Tian Duzun episode ke-5 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Ling Tian bersama dengan Cutong yang mendatangi Aula Bintang. Dengan identitasnya sebagai putra pedang, Ling Tian berharap tetua Li penjaga Aula Bintang bisa mengizinkannya masuk meskipun umur Ling Tian masih 19 tahun. Diketahui batas usia masuk ke Aula Bintang adalah 20 tahun, jadi tentu saja hal ini menjadi bahan pembicaraan murid-murid lain. Meskipun murid-murid ini meragukan kalau Ling Tian bisa diizinkan masuk, tapi Bang MC cukup percaya diri dia bisa mendapatkan penerobosan setelah memasuki Aula Bintang. Di saat yang sama Cutong juga tidak yakin kalau tetua Li akan mengizinkan Ling Tian untuk masuk dengan mudah. Tapi tiba-tiba saja pintu masuk Aula Bintang terbuka yang menandakan kalau Ling Tian sudah diizinkan untuk masuk. Cutong pun tampak mengomel karena dulu dia tidak diizinkan masuk oleh tetua Li ketika usianya di bawah 20 tahun. Tetua Zouchi juga mengetahui tidak ada seorang pun yang pernah diizinkan oleh tetua Li untuk masuk ke Aula Bintang ketika usia mereka di bawah 20 tahun. Entah kenapa hari ini tetua Li membuat pengecualian. 李老头性情古板，不会放你。凭啥呀？李太上今日破例。 Singkat penjelasan tentang Aula Bintang yang mempunyai 3 tingkatan, saat ini Ling Tian berada di tingkat pertama yang mana pernah ada 100 murid yang berhasil menerobos. Jika Ling Tian berhasil mengalahkan salah satu klon dari 100 murid tersebut, maka Bang MC bisa menggantikan posisi mereka. 乃我宗试炼圣王殿弟子的幻影。凌天挑战的是谁？ Sementara itu salah seorang penatua melaporkan kepada Qin Hai bahwa Ling Tian sudah masuk ke dalam Aula Bintang. Dia sangat percaya diri kalau Ling Tian pasti akan gagal dalam ujian Aula Bintang karena rata-rata klon di dalam Aula Bintang sudah berada di ranah laut spiritual. Kembali lagi ke Aula Bintang, siapa yang menyangka bahwa Ling Tian meminta untuk melawan murid yang mengisi peringkat pertama di Aula Bintang. Ternyata murid yang mengisi peringkat pertama adalah Mu Yingsu. Karena Ling Tian menantang klon Mu Yingsu, maka Mu Yingsu kemudian datang menyaksikan langsung di depan Aula Bintang. Seperti yang sudah diketahui, bagi siapapun yang berhasil mengalahkan Mu Yingsu, maka Mu Yingsu akan menjadikannya sebagai tuan. 希望太上，看，穆迎雪本人也来了。修为霸榜6年。我名穆迎雪。 Dari arah luar murid-murid cukup pesimis kalau putra pedang bisa mengalahkan Mu Yingsu karena perbedaan ranah mereka terlalu jauh. Kemunculan Mu Yingsu tentu saja membuat Ling Tian merasa heran. Dia masih mengingat di kehidupan sebelumnya peringkat pertama di Aula Bintang adalah seniornya sendiri yaitu Mu Feng. Meskipun begitu, Ling Tian tetap akan meladeni pertarungan melawan Mu Yingsu untuk membuktikan kapasitasnya sebagai putra pedang. Baru juga beberapa gerakan, Ling Tian langsung memberikan pujian kepada Mu Yingsu yang sudah membangkitkan jiwa takdir. Tidak heran rasanya kalau saat ini Mu Yingsu merupakan peringkat pertama di dalam Aula Bintang ini. Diketahui jiwa takdir merupakan titik balik pertama dalam kultivasi bela diri yang dapat mengubah kekuatan spiritual seorang praktisi.
Meskipun bakat putra pedang Ling Tian luar biasa, tapi menghadapi Mu Yingsu yang sudah membangkitkan jiwa takdir sepertinya tidak akan mudah. 第一道分水有命魂之力不允许，看起来。 Dari arah luar, Cutong berharap kalau Ling Tian tidak akan memberikan rasa kasihan karena lawannya adalah seorang wanita. Di saat yang sama, Qin Hai merasa senang karena Ling Tian pasti akan kalah jika dia melawan Mu Yingsu. Sementara itu di tengah-tengah pertarungan, Ling Tian menyadari kalau dirinya hanya mengandalkan kekuatan spiritual tentu tidak akan bisa mengalahkan Mu Yingsu yang sudah membangkitkan jiwa takdir berupa kekuatan pedang berlapis es. Langkah pertama coba dibuat oleh Ling Tian dengan menggunakan api kekacauan pada pedangnya, tapi ternyata hal tersebut belumlah cukup untuk melawan pedang es milik Mu Yingsu. Mu Yingsu kemudian melakukan serangan kuat ke arah Ling Tian yang membuatnya berpikir kalau Ling Tian sudah pasti akan kalah. Kondisi ini pun membuat Mu Yingsu berniat meninggalkan Aula Bintang dan meminta Ling Tian untuk datang 2 tahun lagi guna bertarung melawannya. Tapi semua orang dibuat kaget karena Bang MC mengeluarkan teknik pedang penopang langit untuk menghalau serangan. Tidak cukup sampai di situ, Ling Tian meminta Tetua Li untuk melihat langsung bagaimana dia akan mengalahkan Mu Yingsu di Aula Bintang ini. Bang MC kemudian mengeluarkan teknik pedang yang baru saja dia pelajari dari token Putra Pedang. Teknik pedang tersebut merupakan teknik pedang andalan dari Putra Pedang generasi ke-13 yaitu pedang tanpa bentuk. Tapi Ling Tian di sini sedikit memodifikasi teknik ini dengan menggunakan 2 pedang sekaligus. 你定能击败新城殿内的。那一招，您不是想知道我要怎么？ 不想见天，我手同时运用不能，操用剑气还都是你。 Dengan menggunakan teknik pedang tanpa bentuk, Ling Tian mampu melakukan serangan kuat yang mengalahkan Mu Yingsu. Dari arah luar Aula Bintang, Mu Yingsu cukup kaget karena Ling Tian mampu untuk mengalahkannya. Sementara itu Cutong tampak senang karena Ling Tian sudah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Setelah mengalahkan Mu Yingsu, Ling Tian mendapatkan pedang bayangan dari Tetua Li. Ternyata sebelum melakukan pertarungan, Ling Tian dan Tetua Li sudah melakukan taruhan di mana Ling Tian meminta pedang bayangan jika dia berhasil mengalahkan Mu Yingsu. 你藏得够深啊！ 故意激怒我与你打赌，但宗内还有比他更好。 Meskipun pedang bayangan merupakan pedang bagus, tapi Tetua Li menjelaskan masih ada pedang yang lebih bagus di dalam sekte Dewa Pedang. Pedang yang lebih bagus tersebut pada saat ini berada di pemakaman pedang sekte. Jika memang Ling Tian menginginkan pedang tersebut, maka dia harus naik ke tingkat kedua Aula Bintang ini. Jika berhasil mengalahkan klon di tingkat kedua, Tetua Li akan mengizinkan Ling Tian memasuki makam pedang. Akan tetapi dengan kerendahan hati, Ling Tian tidak bisa naik ke lantai kedua karena menurutnya kekuatannya belumlah cukup. 你知道的不少，给你藏剑锋的通行令，可别让我等太久。 Setelah Ling Tian keluar dari Aula Bintang, Bang MC langsung disambut oleh murid-murid sekte Dewa Pedang. Sementara itu Qin Hai sangat marah karena dia harus menerima kegagalan demi kegagalan ketika hendak mencelakai Ling Tian. Beberapa orang murid mulai bergosip kalau Ling Tian sengaja memasuki Aula Bintang hari ini hanya untuk melawan Mu Yingsu. Mereka menganggap Putra Pedang nomor 1 memang sangat cocok menjadi pasangan dari wanita tercantik di sekte Dewa Pedang. Cutong pun langsung memberikan selamat kepada Ling Tian. Ternyata ucapan selamat ini dimaksudkan karena Mu Yingsu akan menjadi pengikut bagi siapapun yang berhasil mengalahkan klon dirinya di dalam Aula Bintang. 就是奔着穆英雪来的呀！晋神宗第一美人，我曾发过誓，穆影雪。 Mu Yingsu kemudian tidak ragu langsung berlutut karena hari ini Ling Tian secara resmi menjadi tuan untuknya.
Penghormatan yang dilakukan oleh Mu Yingsu ini juga sekaligus menutup episode 5 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.